Selalu selamat sore Bapak Ibu semuanya. Suara saya lancar ya Bapak Ibu? Ya, dengar jelas Bu. Oke. Terima kasih. Di sini saya akan melaporkan penentuan evaluasi saya beberapa item. Yang pertama di sini jurnal refleksi guru. Di sini Bu saya jadikan satu di aksi 1 dan 2. Nanti akan bagiannya juga nanti akan saya pisahkan. Tapi kalau untuk di refleksi guru ini mungkin nanti minta masukan di akhir juga dari Bu Elia, apakah harus sendiri-sendiri atau bagaimana nanti. Yang pertama di sini ada lembar pertanyaan. Di sini tahapan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan rencana aksi jenis kegiatan belajar yang telah berlangsung. Kemudian yang kedua, efektivitas metode problem basic learning dan inquiry learning yang digunakan dalam pembelajaran. Saya di aksi 1 menggunakan PBL Ibu, kemudian di aksi 2 menggunakan inquiry. Kemudian kejadian penting selama kegiatan pembelajaran, kemudian peran yang saya lakukan dalam pembelajaran bagaimana nantinya, kemudian hal-hal positif atau keberhasilan yang telah saya capai dalam proses pembelajaran, kemudian kualitas pembelajaran yang telah berlangsung, kemudian bagaimana efektivitas waktu yang saya gunakan di saat pembelajaran, kemudian hal positif yang saya rasakan tentang proses pembelajaran, kemudian bagaimana pemberian motivasi saat pembelajaran yang saya berikan, kemudian hal-hal yang akan saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran berikutnya, kemudian hasil utama atau kesimpulan yang saya peroleh dari refleksi ini, Bu. Kemudian pada lembar observasi di sini juga saya masih pendidikan 1 Ibu kelas 7 dan kelas 9 dengan poin 4321 sama dengan Bu Tri tadi dengan lembar pernyataan. Di sini guru menggunakan media pembelajaran yang inovatif, kemudian guru menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan. Ini saya meminta penilaian ini kepada rekan sejawat Ibu nantinya. Kemudian guru menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan, di mana di sini juga masalah saya yaitu yang pertama adalah kurangnya minat siswa dalam pembelajaran, kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang kurang efektif dan menyenangkan. Kemudian guru berpenampilan menarik, kemudian guru komunikatif dan menyenangkan saat pembelajaran. Selanjutnya guru selalu melibatkan siswa dalam pembelajaran. Guru mampu membangun interaksi dengan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya guru melakukan evaluasi pembelajaran terkait pengetahuan sikap, spiritual dengan instrumen yang sesuai. Kemudian guru merespon positif setiap pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Selanjutnya, guru selalu memberikan motivasi kepada siswa saat pembelajaran, dan guru memberikan umpan balik dan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Kemudian pada lembar observasi siswa, di sini juga masih saya jadikan satu Ibu. Di sini nanti akan ada pernyataan yang harus diisi oleh siswa tersebut dengan poin 4321. Guru bertanya kepada siswa apakah senang dengan pembelajaran PPKN, kemudian siswa dapat bertanya tentang apa saja oleh guru, sesuai atau tidak sesuai, nanti siswa yang akan menilai. Kemudian guru selalu memberikan pembelajaran yang berbeda yang membuat siswa senang dalam belajar. Kemudian guru selalu memantau dan lebih komunikatif dengan siswa dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kelima, pembelajaran yang dilaksanakan mampu meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran PPKN. Selanjutnya, guru menggunakan gambar atau video pembelajaran yang kreatif pada saat mengajar. Kemudian, metode pembelajaran yang digunakan guru membuat siswa senang atau justru membuat siswa bosan. Nah, itu nanti mereka yang akan menilai. Kemudian penyampaian materi pembelajaran membuat siswa tertarik untuk membaca buku pelajaran PPKN. Selanjutnya guru memberikan apresiasi atau pujian kepada siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian pembelajaran yang disampaikan oleh guru dilaksanakan dengan runut. Kemudian pedoman wawancara untuk teman sejawat.
Ini juga nanti akan saya mintakan kepada teman saya yang memantau langsung pembelajaran saya saat PPL. Yang pertama, menurut Ibu, ini kebetulan teman sejawat saya juga ibu-ibu. Menurut Ibu, apakah pembelajaran yang telah saya lakukan sesuai dengan perangkat pembelajaran yang saya buat? Kemudian bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan metode dan model pembelajaran yang telah saya lakukan? Selanjutnya, menurut Ibu, apakah kelebihan dan kekurangan dari metode yang telah saya gunakan dalam proses pembelajaran? Selanjutnya, setelah melakukan proses pembelajaran di kelas, menurut Ibu, apakah siswa sudah mulai mempunyai minat belajar dan siswa menjadi senang ketika belajar sesuai dengan masalah saya ya Ibu. Kemudian bagaimana pendapat Ibu tentang penggunaan media pada saat melaksanakan pembelajaran PPKN? Apa saran Ibu tentang pengelolaan kelas saat saya melakukan proses pembelajaran? Kemudian apakah menurut Ibu desain pembelajaran yang saya laksanakan dapat meningkatkan minat siswa pada pembelajaran PPKN? Kemudian apakah menurut Ibu pembelajaran yang saya sampaikan sudah sistematis atau runut? Kemudian apakah pemanfaatan kemajuan teknologi yang saya digunakan dalam pembelajaran sudah efektif? Selanjutnya yang terakhir, apakah tugas-tugas yang saya berikan ke siswa mampu memberikan gambaran kualitas pembelajaran yang saya laksanakan? Nah, ini untuk artefak hasil belajar siswa ya Ibu. Di sini ada nama siswa, kemudian hasil karyanya. Kebetulan saya di masalah 1 dan masalah kedua itu LKPD, Bu. Kemudian tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan kelas, di sini kelas 7, punya saya menunjukkan sikap gembira saat pembelajaran di kelas secara aktif dan menegakkan tata tertib di sekolah, mendeskripsikan macam-macam norma, menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma dengan baik, kemudian menyajikan hasil telaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kemudian mempraktikkan perilaku mentaati norma lingkungan sekolah dengan baik. Ini tujuan pembelajaran saya di 1 RPP 2 kali pertemuan Ibu dengan hasil kriterianya ada sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kemudian ini juga hasil artefak kelas 9. Kebetulan tadi untuk di aksi 1 saya di kelas 7 Ibu, dan di aksi 2 saya di kelas 9. LKPD juga bentuk karya tujuan pembelajaran isi alih Republik Indonesia tahun 1945, kemudian mempertahankan isi yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya menjelaskan hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menunjukkan hasil diskusi mengenai makna pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang terakhir mempertahankan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan kriteria sama, sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Demikian Ibu hasil presentasi dari saya. Nanti mohon masukannya di akhir presentasi dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak Taufik, demikian. Baik, terima kasih Bu Zini. Boleh di